Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa dimanapun berada, kali ini kita akan membahas materi anggaran perubahan aktiva tetap. Jadi di sini saya akan menyampaikan teori sekaligus saya akan menyampaikan ilustrasi bagaimana membuat anggaran perubahan aktiva tetap. Selamat menyimak untuk perkuliahan hari ini. Oke, pengertian dari budget perubahan aktiva tetap atau dikenal dengan capital addition budget ialah budget yang merencanakan secara lebih terperinci tentang perubahan-perubahan aktiva tetap dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Next, adapun perubahan-perubahan aktiva tetap tersebut antara lain yang pertama, pembelian aktiva tetap baru seperti misalnya pembelian mesin untuk menambah mesin-mesin lama yang sudah ada, membeli gedung baru untuk menambah gedung lama yang sudah ada, dan sebagainya. Yang kedua, pembuatan aktiva tetap baru, seperti misalnya membangun sendiri gedung baru untuk menambah gedung lama yang sudah ada, dan sebagainya. Yang ketiga, penambahan aktiva tetap yang lama dengan aktiva tetap yang baru, atau dengan komponen-komponen aktiva tetap yang baru, di mana tambahan aktiva tetap atau komponen yang baru tersebut menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan aktiva tetap lama yang bersangkutan atau addition ya. Terus yang keempat ada perbaikan berat atau betterment ya aktiva tetap lama yang sudah ada agar dapat berfungsi kembali dengan baik. Yang kelima, penjualan aktiva tetap yang lama yang mungkin disebabkan karena sudah habis umur ekonomisnya atau karena perusahaan merasa kelebihan kapasitas dan sebagainya. Yang terakhir itu karena penurunan nilai aktiva tetap dalam bentuk depresiasi. Oke, next kita bahas kegunaan budget perubahan aktiva tetap. Secara umum, semua budget termasuk budget perubahan aktiva tetap mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu sebagai pedoman kerja, sebagai alat mengkoordinasi kerja, serta sebagai alat pengawasan kerja yang membantu manajemen dalam memimpin jalannya perusahaan. Terus secara khusus, budget perubahan aktiva tetap adalah sebagai dasar untuk penyusunan budget kas, karena perubahan-perubahan aktiva tetap tersebut akan mempengaruhi kas. Oke, next, faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan daripada anggaran perubahan aktiva tetap itu apa aja? Yang pertama yang perlu rekan-rekan tahu ialah budget unit yang akan diproduksikan, khususnya tentang jenis, kualitas, dan jumlah atau kuantitas barang yang akan diproduksikan dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Yang kedua, kondisi aktiva tetap lama yang sudah ada. Semakin baik kondisi aktiva tetap lama yang sudah ada, akan cenderung untuk tidak mengadakan perubahan-perubahan aktiva tetap. Yang ketiga, ada tersedianya modal yang dimiliki perusahaan. Modal yang cukup tersedia akan memungkinkan perusahaan untuk mengadakan penambahan aktiva tetap. Yang keempat, perkembangan teknologi, terutama yang berhubungan dengan mesin-mesin dan peralatan produksi. Yang kelima, umur ekonomis aktiva tetap lama yang sudah ada. Semakin pendek umur ekonomis aktiva tetap yang dimiliki perusahaan, akan semakin cepat perusahaan mengadakan penggantian aktiva tetapnya. Yang keenam, metode depresiasi yang dipakai oleh perusahaan. Oke, sampai materi sini. Apabila rekan-rekan ada pertanyaan, silakan kalian tulis pertanyaan kalian di kolom komentar atau di WhatsApp grup yang tersedia. Oke, next, sambil menunggu pertanyaan dari rekan-rekan, kita bahas ke bentuk budget perubahan aktiva tetap. Jadi bagi budget perubahan aktiva tetap ini juga tidak ada sesuatu bentuk standar yang harus dipergunakan. Ini berarti bahwa masing-masing perusahaan mempunyai kebebasan untuk menentukan bentuk serta formatnya sesuai dengan keadaan perusahaan masing-masing. Sebagai ilustrasi, berikut ini diberikan sebuah contoh budget perubahan aktiva tetap agar dapat memberikan gambaran yang lebih jelas. Nah, di sini saya akan mulai menampilkan bagaimana membuat budget perubahan aktiva tetap. Jadi silakan rekan-rekan mahasiswa menyimak baik-baik
persoalan atau gambaran ilustrasi yang akan saya berikan. Misalkan untuk tahun 2016 yang akan datang, persoalan terbatas Karisma merencanakan akan mengadakan perubahan-perubahan terhadap aktiva tetapnya sebagai berikut ya. Nah, pertama, pada bulan Januari 2016 direncanakan akan dijual sebanyak 10 buah mesin departemen 1 dengan harga jual sebesar 30 juta, di mana sejumlah 20 juta akan diterima pembayarannya pada bulan Januari 2016, sisanya diterima bulan Februari 2016, dan transaksi penjualan ini direncanakan akan dilakukan pada tanggal 2 Januari 2016, dan proses pembongkaran mesin untuk kemudian diserahkan kepada pihak pembeli direncanakan selesai pada tanggal 15 Januari. Yang kedua ya, pada bulan Maret 2016 direncanakan akan digunakan sebanyak 2 buah alat fotokopi dari kantor administrasi karena sudah dianggap tidak diperlukan lagi dengan harga jual sebesar 5 juta. Transaksi rencananya dilakukan pada tanggal 1 Maret 2016 dan alat fotokopi tersebut akan diserahkan kepada pembeli pada tanggal 2 Maret 2016. Next. Pada bulan Februari 2016 direncanakan akan dibeli sebanyak 8 buah mesin departemen 1 sebagai pengganti mesin-mesin lama yang dijual dengan harga beli sebesar 30 juta, di mana sejumlah 25 juta akan dibayar pada bulan Maret 2016. Transaksi pembelian ini direncanakan akan dilakukan pada tanggal 20 Februari 2016 dan proses pemasangan mesin-mesin tersebut direncanakan selesai pada tanggal 5 Maret. Pada bulan April 2016 direncanakan akan dibangun tambahan ruangan atau addition ya untuk kantor administrasi dengan biaya sebesar 5 juta. Pembangunan ini direncanakan dimulai pada tanggal 1 April 2016 dan akan dengan berdasarkan pada rencana-rencana tersebut, maka perusahaan terbatas Karisma dapat menyusun budget perubahan aktiva tetap sebagai berikut. Berdasarkan informasi yang ada tadi saya sampaikan dalam 4 informasi ya. Mari kita susun budget perubahan aktiva tetapnya. Oke, contoh budget perubahan aktiva. Di sini kalian bisa lihat pada layar slide ya. Di situ ada tabel persoalan terbatas, budget perubahan aktiva tetap dari bulan Januari sampai Desember. Di sini mulai dari keterangan, terus ada mulai ya, selesai Januari, Februari, Maret, April, Mei. Oke, di sini mulai dari penambahan aktiva tetap mesin departemen 1 itu ada tanggal 20 bulan 2 selesai. Ini berdasarkan soal yang tadi saya sudah share ke kalian ya. Oke. Terganggu oleh suara pesawat ya karena kebetulan dekat dengan bandara, jadi mohon maaf kalau sering ada suara pesawat gitu. Jadi di sini saya ulangi lagi, untuk penambahan aktiva tetap mulai dari mesin departemen 1 ada ruang kantor, tanggal mulai dan selesai. Ini kalian bisa flashback lagi ke soal yang tadi sudah diketahui, terus kalian masukkan di Februari 25 juta, Maret ada 5 juta, April 5 juta. Nanti kalian tinggal jumlahkan di bulan Februari 25, Maret 5 juta dan April juga 5 juta. Mei sama Januari tidak ada transaksi ternyata, terus ada pengurangan. Kalau tadi kan kita ada penambahan aktiva tetap nih, selanjutnya kita ada pengurangan aktiva tetap. Nah di sini ada mesin departemen 1. Tadi kan ada yang dijual tuh di bulan Januari, jadi berapa tadi? 20 juta ya. Terus Februari ada 10 juta. Terus alat fotokopi juga tadi dijual kan di bulan apa? Maret sebesar 5 juta. Jadi kita ada pengurangan di bulan Januari sebesar 20 juta, Februari 10 juta, dan di bulan Maret sebesar 5 juta. Next, setelah kalian membuat yang budget perubahan ini, kalian lanjutkan lagi dengan tabel di bawahnya. Oke, di sini ada tabel schedule depresiasi aktiva tetap dari bulan Januari sampai Desember. Nah, jenis aktiva tetap di sini kalian harus menulis jenis aktiva tetapnya itu apa aja. Di sini ada gedung administrasi pabrik, ada alat-alat, ada gedung bengkel pabrik, ada alat bengkel, gedung tenaga diesel, alat-alat tenaga diesel, gedung departemen, alat mesin, gedung departemen 2 gitu ya.
Dimana di sini sudah ada tabel depresiasi per bulannya untuk gedung administrasi pabrik sebesar 9.750, alat-alat 40.000, gedung bengkel itu 29.250, alat bengkel sebesar 170, gedung tenaga diesel 29.250, alat-alat tenaga diesel 200.000, gedung departemen 1 48.750, alat-alat mesin departemen 1 300.000, dan gedung departemen 2 sebesar 39.000. Itu untuk schedule depresiasi aktiva tetap di perseroan terbatas Karisma ya untuk tahun berjalan yaitu 2016. Next masih ada lanjutan yang tadi ya, untuk aktiva tetap selain yang tadi ada alat-alat mesin departemen 2 dengan penyusup depresiasi 250, departemen 3 39.000, alat-alat mesin departemen 3 150.000, terus sekretariat 18.000, alat sekretariat 75.000, gedung pembukuan administrasi 13.500, alat-alat pembukuan administrasi 110.000, gedung rumah tangga 13.500, alat rumah tangga 80.000, gedung promosi 18.000, alat promosi 125.000. Ada juga gedung transaksi ya 18.000, alat transaksi 90.000, gedung ekspedisi 24.000, dan alat ekspedisi sebesar 150.000. Next. Jadi berdasarkan tabel yang tadi kita sudah bahas di atas, kesimpulannya dimaksudkan budget perubahan aktiva tetap atau dinamakan capital addition budget ialah budget yang merencanakan secara lebih terperinci tentang perubahan-perubahan aktiva tetap dari waktu-waktu selama periode yang akan datang. Adapun perubahan-perubahan aktiva tetap tersebut antara lain ada pembelian aktiva tetap baru, pembuatan aktiva tetap baru, penambahan aktiva tetap yang lama dengan aktiva tetap yang baru, perbaikan berat aktiva tetap lama yang sudah ada penjualan aktiva tetap lama, penurunan nilai aktiva tetap dalam bentuk depresiasi yang tadi sudah kita bahas dalam bentuk tabel di masing-masing anggaran. Oke, saya rasa cukup untuk pembahasan materi tentang anggaran perubahan aktiva tetap. Apabila kalian masih ada pertanyaan, silakan untuk bertanya dan aktif pada sesi perkuliahan meskipun secara online ya, karena untuk materi ini memang agak perlu ketelitian dan perlu pemahaman lebih. Jadi jangan lupa untuk bertanya apabila kalian ada kesulitan. Terima kasih telah mengikuti perkuliahan pada sesi ini. Semoga bermanfaat dan semoga kalian bisa memahami materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.